Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di program Berita Kreatif Muda. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang menarik dari dunia anak muda. Di tengah perkembangan teknologi digital, banyak remaja yang mulai menyalurkan hobi mereka pada infografis dan vlog. Namun, tak hanya itu, banyak juga yang menyalurkan hobi mereka pada membaca, basket, voli, menulis, berenang, memancing, dan lainnya untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka serta menghilangkan rasa bosannya. Berikut ini liputan selengkapnya mengenai bagaimana hobi tersebut dapat menjadi sarana pengembangan diri bagi para pelajar di era modern. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat infografis dengan tema transformasi sampah organik. Yuk kita simak videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan tema dan judul. Pada contoh ini, tema yang kita angkat adalah pengolahan sampah organik. Langkah kedua, menyusun struktur konten. Agar mudah dibaca, bagi infografis menjadi beberapa blok informasi. Cari informasi yang relevan, valid, dan mudah dipahami dari berbagai sumber. Langkah ketiga, menentukan ilustrasi dan ikon. Pilih gambar atau ikon yang sesuai. Infografis ini menggunakan karakter kartun, tani, sayuran, sampah organik, dan ikon lucu, sehingga terlihat ramah bagi para pelajar. Langkah keempat, mengatur tema dan tipografi. Pilih warna yang cerah dan konsisten. Dalam contoh ini digunakan warna hijau, kuning, merah, dan biru untuk menekankan tema lingkungan. Gunakan font tebal untuk judul dan font sederhana untuk isi teks. Pastikan setiap bagian memiliki judul yang jelas dan menonjol. Langkah kelima, menyusun tata letak. Mulailah dengan meletakkan judul di bagian paling atas. Kemudian, susun konten dari atas ke bawah secara berurutan. Tambahkan kotak-kotak informasi dengan background berbeda agar setiap bagian terlihat terpisah. Langkah keenam, tambahkan elemen edukatif seperti presentase global sampah organik, tips aksi nyata, dan ajakan untuk ramah lingkungan. Langkah terakhir, periksa kembali ejaan, posisi elemen, dan kerapihan desain. Jika sudah rapi, simpan feed gambar dan upload di media sosial. Nah, itu dia cara membuat infografis tentang sampah organik. Selamat siang semuanya. Kali ini saya sudah bersama dengan Kakak Safira selaku orang yang menggeluti hobi infografis. Selamat siang Kak Safira. Siang. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang membuat kakak tertarik untuk mendalami infografis? Baik, jadi sebelumnya waktu masih era-era COVID itu kan kita di rumah, jadi kayak tidak ada kerjaan. Jadi waktu itu aku mulai belajar untuk editing karena menurut saya itu tuh editing itu kayak keren kalau kita bisa menguasainya. Terus juga banyak banget benefitnya. Kita jadi bisa kerja secara di rumah karena kalau kita ngedit-ngedit gitu kan banyak banget kayak perusahaan yang butuh. Terus kita bisa jadi freelance juga. Jadi dengan ngedit itu banyak banget manfaatnya. Lalu, selama mendalami hobi dalam seni infografis ini, apa saja tantangan yang sering kakak hadapi dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Baik, kalau tantangan dalam editing itu biasanya lebih ke device sih. Waktu awal-awal itu kan deviceku belum sebagus sekarang. Jadi kayak kalau ngedit banyak elemennya itu lag. Terus untuk sinyal itu juga termasuk tantangan. Kadang kalau kita lagi di luar, lagi nggak di rumah, lagi nggak pakai wifi, kan biasanya ada kendala jaringan. Kalau di Canva itu kan biasanya lemot kalau misal kita nggak pakai wifi atau sinyalnya buruk. Ya biasanya itu. Terus untuk caranya, tentunya kita harus beli HP ya kalau device itu. Kalau sinyal sendiri ya cari tempat yang sinyalnya bagus, kemudian pasang wifi gitu. Lantas pencapaian terbesar apa yang paling berkesan bagi kakak? Oke, kalau pencapaian itu kalau dari aku sendiri, aku pernah menang lomba. Itu juara 1 tingkat kabupaten, tingkat SMA. Kemudian aku juga dapat uang dari klien-klien aku. Menurut aku dengan aku dibayar itu tuh berarti udah nunjukin kalau editanku itu udah bagus kalau sampai ada orang percaya sampai bayar itu. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana infografis ini akan mempengaruhi era digital nantinya di masa depan?
ya tentunya infografis ini bakal merajalela ya, karena ini kan udah era digital, kita makin modern ya, dan menurut aku itu infografis itu bakal banyak yang make dan bakal banyak yang belajar buat ngedit infografis itu, karena contohnya di pendidikan itu tuh bisa jadi ide baru. Kalau kita membuat infografis itu kan kayak kita merangkum suatu materi itu tuh lebih padat, lebih jelas, terus lengkap gitu. Jadi untuk belajar bisa, kemudian untuk marketing bisa, banyak manfaatnya. Hai, jadi hobi adalah salah satu aktivitas yang dilakukan seseorang di waktu luang. Nah, tadi kan kita sudah melihat salah satu hobi yang dilakukan di dalam ruangan. Kemudian kita akan melihat salah satu hobi yang dilakukan di luar ruangan, yaitu basket. Yuk ikuti seruannya bersama Nanda. Halo, sebelum masuk ke teknik-teknik bermain basket, yuk kita cari tahu apa sih manfaat-manfaat bermain basket. Manfaat bermain basket meliputi meningkatkan kesehatan fisik seperti kekuatan otot dan tulang, serta manfaat mental, mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri, konsentrasi, dan disiplin. Di dalam permainan bola basket, penguasaan fundamental adalah kunci utama. Kita mulai dari dribble. Perhatikan bagaimana pemain menjaga bola tetap rendah, menggunakan ujung jari, dan mengatur ritme agar bisa bergerak cepat sekaligus mempertahankan kontrol. Selanjutnya passing. Di sini, akurasi menjadi segalanya. Chase pass untuk jarak dekat, bounce pass untuk melewati lawan, hingga overhead pass saat butuh jangkauan lebih jauh. Setiap operan harus dilakukan dengan timing yang tepat agar alur permainan tetap mengalir. Berikutnya adalah layup, gerakan yang tampak sederhana tetapi membutuhkan koordinasi yang baik. Perhatikan langkah awalan, ayunan tangan, serta sentuhan lembut pada papan untuk memastikan bola masuk dengan efisien. Dan terakhir, gerakan pivot, salah satu teknik terpenting dalam menjaga bola. Dengan satu kaki sebagai poros, pemain memutar tubuh untuk membuka ruang. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adiningrum Darmastuti. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pelatih basket yang ada di SMA Negeri 2 Negeri, yaitu bersama dengan Bapak Indi. Selamat sore Bapak Indi. Selamat sore. Manfaat dari menjadi pelatih basket. Manfaatnya itu yang pertama bisa membuat kita lebih sehat jasmani, dan kedua untuk diri kita sendiri juga bisa mengembangkan pola pikir kita, bagaimana kita mengolah cara berpikir, lalu kita juga bisa membaurkan rasa dari bola basket itu sendiri bisa kita kembangkan untuk ke masyarakat, lalu ke anak-anak dan yang lainnya. Baik, pengalaman paling berkesan apa yang Bapak dapatkan selama menjadi pelatih basket? Pengalaman berkesan tentunya ada pahit manisnya ketika berlatih. Itu kita melatih emosi diri kita sendiri, bagaimana kita harus mengontrol anak didik supaya mereka itu menjadi karakter, mereka menjadi anak didik yang berkarakter. Jadi mereka benar-benar kita didik dari nol, lalu kita gembleng bagaimana caranya mereka bisa menguasai bola basket itu sendiri, dan kita bisa merangkul mereka biar mereka bisa menjadi anak-anak yang attitude-nya bagus. Itu yang benar-benar berkesan. Lalu, apa tantangan Bapak dalam membimbing atlet usia muda pada era modern ini? Tantangannya di era modern ini, yang pertama yang paling penting itu bagaimana kita kembali yang tadi, kita membentuk karakter dan attitude anak itu supaya lebih bagus. Dalam artian kita melatih bukan hanya sekedar melatih fundamental skill, tapi kembali ke jiwa anak itu tersebut. Ya, jadi attitude kita bentuk, mental kita bentuk juga di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Lantas yang terakhir, pencapaian terbesar apa yang berhasil anak didik Bapak berikan selama menjadi pelatih? Selama melatih dari awal tahun saya masuk di sini, pencapaian itu pernah juga kita pegang juara 3 besar di juara Popda tingkat kabupaten, terus ada Kejuprov. Ya walaupun peringkat itu belum memuaskan, tapi itu suatu yang membanggakan. Seru sekali ya pemirsa, ternyata hobi bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi peluang dan kebahagiaan. Jadi yuk mulai tekuni hobimu dari sekarang. Saya pamit undur diri, selamat sore.